warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Yang penting kamu nyapa dulu bagi saya di rumah. Terus sampai yang di pastinya untuk hari ini kita jumpa lagi Bu di program Pusat Gaul 2023 bersama Sarung Gajah dulu.
Suruh makan 2024 ini. 2024. Iya. Kenapa kita juga mau iya kan 2023? Nah, sekarang ini masalah lainnya. Ya ibu berada di samping ini Ustaz Rizkan. Ustaz gaul kita. Ya. Masalah. Nanti akan berikan kita tausiah bisa di rumah juga pasti akan diberikan tausiah. Pasti nanti mau berbeda. Tapi kita perkenalkan Ustaz. Ya. Karena ramai hari ini mau Ustazin dulu. Dari sebelah sana siapa bu? Dari mana mana? Ente? Oh, mau jadi. Kalau ini? Ini. Kalau ibu ya bu? Ipan ibu. Kalau sini? Oh, Gimana ibu? Berarti Pak Maisalim. Nah, ibu. Dan bisa semua pasti penasaran. Hari ini kita temanya apa? Ibu ya? Mau tahu tema kita hari ini apa? Mau. Jadi suaranya. Kita mau tidur. Mau atau tidak? Mau hadiah atau tidak? Beda kami antara mau dengan dosen dengan mau hadiah. Dia bisa mau hadiah. Langsung ke hadiah. Ya. Jangan. Temanya dulu Pak. Perkara-perkara yang menyebabkan Allah mencintainya. Perkara-perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai. Yang menyebabkan Allah mencintai. Nah, bisa juga pasti penasaran seperti apa tausiah kita. Nah, saya jawabin apa Ustaz? Terima senyum-senyum kibu ya. Tadi benar-benar suka kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas samiul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu dari berbagai majelis dari ibu bersekala. Ini gini saya sini ibu-ibu bersekala. Ibu-ibu empat sekali. Iya. Kawan-kawan semua jadi keluarga. Ibu ini? Ibu-ibu majelis taklim 4 sekali. Iya. Daripada cantik sih. Budi. Tadi merah semua bibir dan sebelah sini. Sebelah sini tak dimaki. Jadi semua cantik gini ibu hari. Jamaah Masjid Nur Insan Kamil dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana kabar Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua. Rachel, sehat semua Rachel. Alhamdulillah, sehat. Rachel sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban akhir ya. Doa yang diajarkan oleh baginda Rasul bahkan di malam nisfu Sya'ban itu kita dianjurkan untuk banyak membaca doa tersebut. Semua pada hafal Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ini kan banyak ada begini saya mengasih. Ini namanya mati nih. Mama mati Allahumma barik lima Wakina maksudnya bagaimana ini Ustaz? Bosan apa nih? Mau bilang ini tidak tahu. Ibu itu tidak bilang begini. Kenapa ibu doa apa itu tadi? Selamatkan. Mau dimakan tidak ada bantah. Paling bantah. Kalau ibu yang paling itu Qari'ah jelas apa? Iya, misalnya. Ustazah Dania. Iya.
Qori'ah. Iya, andalan. Ada sebentar biasa terpun. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Coba lagi satu yang Allahumma barik lana. Sudah mau. Ya, semoga kita semua insya Allah di bulan Rajab, bulan Sya'ban ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan insya Allah wa balikna Ramadan, kita semua disampaikan di bulan suci Ramadan insya Allah. Amin. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmah, Nabi yang diturunkan di muka bumi ini membawa kasih sayang, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan insya Allah kita semua tadi yang bersalawat, masya Allah, wabil khusus yang pimpin Qori'ah Ustazah Dania, insya Allah mudah-mudahan kita semua berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi di belakang saya tidak lihat wajahnya, tetapi saya sudah mendengar suaranya. Saya dari belakang tidak kulihat wajahnya juga, kulihat suaranya. Banyak persembahan sebentar. Masya Allah. Ada kulihat suaranya juga ini di bukunya. Motor nggak lihat tes yang angkat ke suara. Iya. Tadi angkat ke suara nanti Iya. Sebentar dia ada suara sama juga sebentar kantor. Ya Rasulullah. Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni ini yang coklat yang dua itu apa? Beda nih. Ada yang begini, ada yang tidak begini. Tergantung ini. Iya, ini dua. Iya. Mulai saya tidak pramuka tadi. Kayak pemimpin pramuka. Ya. Ini menunjukkan ini rahmahnya Allah. Berbeda warna tetapi tetap satu dalam Masya Allah. Sampai ibu, bu. Ibu kalau dicinta sama suaminya senang tidak? Betul senang? Kita kalau dicinta suka dipuji-puji kan? Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk mendatangkan itu hal-hal, perkara-perkara yang menjebak mendatangkan cintanya Allah kepada hambanya. Yang pertama, tuh lagi bu, catat bisa apa jota? Iya, kan mesti. Yang pertama, dawamut taubah. Apa itu dawamut taubah? Senantiasa mendawamkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatan nasuha. Ibu kemarin kita diberikan setiap grup, ya, baik di Japri ataupun di grup, ingat malam nisfu Sya'ban. Apa yang dikerjakan ibu? Yang pertama, puasa. Di situ tepat puasa al-Yawmul Bid 13, 14, 15. Rangkaiannya setelah sholat maghrib, lalu kemudian dia berdiri untuk melaksanakan sholat tobat. Masalah ini sholat tobat rangkaiannya. Salah tuh. Ya. Kenapa kita dianjurkan untuk bertobat? Adakah di antara kita yang tidak memiliki dosa? Ada bu? Biar kalau tidak ada. Itu gini. Tidak ada. Ada bu? Saya bayar di dosa apa? Iya. Bu, kita ini semua berlumuran bersyukur Allah menutup
menutup aib kita. Ini yang berdiri, yang berbicara. Untung Allah tidak buka segala keburukan aib yang ada dalam diri yang bicara Tuhan. Seandainya Allah membukanya, maka tidak ada satupun yang mau mendengarkan dan melihat. Yang berdiri, yang fakir, yang miskin ilmu, kurang sempurna dalam ibadah. Ibu, lisan ini yang sering menceritakan keburukan saudara-saudara, menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar, ya, yang tidak benar itu sampai ke telinga teman kita lalu disampaikan. Bertubi-tubilah dosa kita, dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Untung Allah menurunkan malam nisfu Sya'ban, tapi tidak hanya sekedar itu. Orang yang selalu mendawamkan tobat itu, ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia bermaksiat, dia cepat-cepat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertobat. Tobatnya apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Sudah kemarin ini, tapi mungkin sudah kemarin baru kita lagi gitu saja. Bisa lagi, balik lagi nanti 2 rakaat. Sholat sunnah lagi 2 rakaat. Itu hari yang dibikin tiap hari, bukan? Tapi itulah hal-hal yang disukai dan dicintai oleh Allah. Ketika dia berbuat kesalahan, dia bermaksiat, kemudian dia segera bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Misalnya, tapi mohon maaf, ada istilah STMJ. Apa itu STMJ? Bukan. Sholat terus, maksiat jalan. Oh, saya itu. Makasih udah dari saya itu. Oh, Allah. Tidak bisa dalam sholatnya, dalam hatinya sujud, ya Allah ya Rabb, banyak dosa. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ibu jannah, jampinah. Selesai gitu lah. Ya tunggu dulu. Bagus, selesai sholat. Kenapa ya? Begini. Kita tahu berita apa? Ya, begitu Bu ya. Begitu Bu ya. Tapi tidak di sini. Tidak di sini. Di sana. Di sana sama Ibu di sana. Ya Ibu, nanti tapi paling tidak dianjurkan untuk senantiasa bertobat. Nanti lagi pada saat malam, misalnya besok malam taruh ya, besok sore mandi tobat. Mandi tobat bagaimana? Seperti mandi. Masih kita ingat di mandi. Namanya saya belum nikah. Budi, ingin juga. Belum menikah. Promosi. Ada mandi. Mandi, kemudian sudah salat maghrib, salat 2 rakaat, bacaannya adalah surah Al-Fatihah. Setelah Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua baca surah Al-Fatihah, terus baca surah Al-Ikhlas. Di sujud terakhir baca ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Adam alaihissalam ketika dia bermunajat untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia membuat satu kesalahan, maka disitulah Nabi Adam alaihissalam membaca doa itu, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika kita umroh, selesai membaca itu, maka kita baca ya Rabbana zalamna anfusana. Setelah baca itu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masyaallah. Ibu, tobatan nasuha. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyayangi orang-orang yang bertobat terhadap setiap kesalahan yang ia lakukan. Nabi Adam alaihissalam bertobat, kemudian Nabi Yunus alaihissalam bertobat dengan membaca kalimat La
Jadi biar pemirsa juga penasaran, ibu penasaran juga. Kita berikan dulu, ya. Nah, Bu. Ibu. Bu. Dan bisa di rumah ya, pasti kita ingatkan kembali ya, menjelang Ramadan pasti ibu bertanya, ih, sarung jadul ini apa-apa dan itu lebih banyak Bu. Sekarang sarung jadul ini pastinya juga ada, mukena juga ada, baju koko juga ada, jadi baju sarung. Jadi nanti ibu bilang di sarung di, juga ada, kopi juga ada. Jadi kita pakai saya dan Pak Ustadz ini dari persamaan sarung gajah. Jadi yang mau order boleh saya COD Bu. Cuma ini juga ada, jadi pokoknya semua lengkap. Sekarang saya dulu bukan cuma sarung, semua ada nih, harga insya Allah bisa terjangkau dan pasti lebih murah dibanding yang jual. Ya, tapi nanti sabar ya. Tapi kita berikan dulu, kita akan lanjutkan tausiahnya. Tapi jadi malam kita di program Ustadz kalau bersama saya dulu. Hal yang perkara-perkara yang menyebabkan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita di samping bertobat. Setelah bertobat, ya, yang kedua adalah berwudu. Orang yang senantiasa menjaga wudunya, menjaga kebersihannya, itu insya Allah akan mencintainya. Bahkan dalam satu kitab karangan Imam An-Nawawi Al-Banta'i, itu dalam kitab Nasail Ibad itu disebutkan bahwa orang yang menjaga wudhunya maka insya Allah mereka akan dimudahkan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma jaga suami Bu, jaga wudhu. Kenapa? Karena sambungan dari ayat tadi itu sepaket, ya, sepaket. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Mutatahhirin. Kalau dalam sekolah dulu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, aliyah kan ada pelajaran tentang tohara. Bab tohara,
mensucikan diri. Ya, itu ada beberapa kaitannya termasuk istinja. Ya, kalau orang Bugis Makassar mengatakan satinja, ya, membersihkan itu kotoran-kotoran, ya, dari hadas besar maupun hadas kecil. Kalau menjaga nanti tiba-tiba masuk angin, itu bahaya. Kalau mendidik kita tidak bahas secara mendetail fikihnya, itu karena ada pembahasan khusus. Saya pernah sendiri kalau masuk angin. Ya, ada pembahasan khusus. Ada namanya kalau fikih itu Imam Syafi'i ada kitab Safinatun Najah. Di situ dibahas mulai dari pembahasan itu istinja, bagaimana caranya kita cebok, buang air besar, dan segala macam. Baru setelah itu kita perbaiki wudhu kita. Ibu kalau mau makan wudhu, selesai makan wudhu juga. Kalau mau selesai pun makin tambah. Oke. Enak terjaga. Mau tidur ibu, Wudhu lagi. mau tidur berwudhu. Wudhu dulu. Wudhu dulu, baru tidur. Oh iya. Bangun tidur, wudhu Wudhu lagi. Bangun tidur jangan langsung, tapi cuci dulu. Iya. Nah, biasanya sembarangan ini. Iya, itu saya begitu kamu. Saya semua begitu. Apa sih menjaga? Jadi bersuci ini termasuk hal-hal yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu ajal itu tidak ada yang tahu. Kita keluar rumah usahakan dalam keadaan wudhu, dalam keadaan bersih. Kita tidak tahu ya di mana kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan berwudhu, dalam keadaan suci. Bahkan dalam riwayat Imam Ibnu Hanbal itu ibu ya, itu Imam Hambali ketika ketika dia sakaratul maut ya, dalam riwayat itu usahakan dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu ya. Bahkan Imam Al-Ghazali itu Hujjatul Islam, ketika dia mau meninggal, dia mandi dirinya sendiri, dia wudu, lalu ia bentangkan itu kain kafan, lalu ia minta kepada adiknya untuk dikafankan dan disolatkan. Itu sudah dalam keadaan bersih. Tapi saya tak pernah ibu biasa dari imam ya, buat sini kita jual sana. Ada ibu rasanya ni karena mungkin sudah dulu ya, jual dengan cara. Dan kalau si pagi saya belum sampai asar Bisa, selama terjaga dari hal-hal yang membatalkan wudhu. Iya. Tapi kalau saya ibu sudah ada yang lagi. Lalu bagian sudah saya pengen ini, saya makan jual. Barang pasti ada yang dia inang. Jadi sebaiknya berwudhu, ya, menjawabkan wudhu, menjaga tubuh. Sama tobatnya dijaga. Orang yang bertobat, sholat tobat tidak mungkin dia sholat tobat kalau belum dalam keadaan suci, dalam bersih. Kemudian yang ketiga, Kira proses ibu dah tidur sikit. Kayak ibu dia kuliah. Dan saya nanti ada dan sulit kita. biasa tuh kalau diam-diam. Iya, Diam-diam, biasa diam-diam. Iya, diam-diam ada juga yang keluar biasa. Ya, yang ketiga. Ya, pertama ya Ustaz. Ibu apa ya Pak? tobat. Kedua, Senyum dulu. Tobat. Pas kita yang pertama. tobat kan dia itu ya. Memang kayaknya ini guru pramuka. Yang kedua tuh, yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga al-ihsan.
Tapi al-ihsan ini maknanya bukan pada hadis hadis ketika malaikat Jibril alaihissalam turun untuk menyampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, kemudian apa itu ihsan. Yang dimaksud di sini bukan ihsan dalam hadis tersebut. Ya, ihsan itu al-ihsan adalah kebaikan. Kebaikannya dimakna birru walidain. Ya, dari yang mendatangkan cintanya Allah itu adalah birru walidain. Apa itu birru walidain? Berbakti kepada orang tua. Sudah Anda berbakti pada orang tua? Karena kalian semua sudah orang tua. Ya kan saya sudah umur ini kaliannya. Ibu cinta sama orang tua. Cinta. Sekarang ada yang di antara ibu masih orang tua. Ibu semuanya ada yang sudah meninggal. Ibu sesuatu yang kita cintai pasti kita selalu menyebut nama, mengingat wajah. Lalu kemudian sesuatu yang kita cintai pasti kita ingin berbuat baik kepadanya meskipun dia tidak ada. Orang yang kita cintai jarak jauh tentunya kita WA atau video call. Tetapi ibu kita yang telah meninggalkan kita, bagaimana bentuk kecintaan kita kepada dia dengan doa, bukan hanya sekedar doa Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Dalam satu riwayat, ketika ibu kita, orang tua kita dicambuk terus, lalu kemudian ada seorang anak yang berdoa Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, kemudian malaikat tersebut berhenti untuk mencambuknya. Lalu orang tua itu berkata, mengapa engkau tidak lanjutkan? Lalu kemudian malaikat berkata, aku mendengar dari anak-anakmu yang telah mendoakan engkau, ampuni dosa ayah ibuku, ampuni kedua orang tua ibu. Dengan kita mendoakan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, insya Allah Allah akan mencintai kita. Ibu, jikalau kita ingin dijadikan raja oleh Allah, maka jadikanlah perlakukan orang tua kita seperti raja. Ibu, apa yang kita tanamkan dulu ketika kita kecil sampai besar kepada orang tua kita, itu akan tertanam pada anak-anak kita, generasi-generasi kita. Jikalau dulu kita pernah membentak, tidak mendengar orang tua kita, yakin dan percaya anak-anak itu nanti kelak akan membentak kita. Dan ibu yang belum, yang sudah tidak ada ibu sama? Banyak ya. Ya masih ada anak tuanya? Masih ada. Macam Ya saya yatim piatu. sama saya juga yatim piatu. Iya. Jadi Bahkan sedikit saat saya lanjut S2 di UIN Syarifah, di UIN Alauddin, itu S2 saya lanjutkan. Di saat itu semester 1 ibu, pas saya masuk kuliah, ibu dalam keadaan sakit mendekati sekarang, lalu kemudian saya tinggalkan kuliah saya lebih tinggal untuk merawat orang tua saya. Ada yang berkata sia-sianya itu uang. Saya bilang gelar itu bisa saya dapatkan, tetapi keridoannya orang tua saya belum tentu dapatkan. S2, S3 saya bisa lanjutkan, masih bisa saya dapatkan, tetapi orang tua belum tentu kita bisa dapatkan. Untung saya mengambil keputusan seperti itu, dan alhamdulillah bisa ya. Jadi manfaatkan tadi kalau ada kedua saudara. Alhamdulillah juga kemarin tidak ada penyesalan tadi. Mereka bahagia sebelum kedua. Dan paling tidak ibu, anak-anak kita lihat generasi-generasi muda sekarang. Ya, jika memang kita pernah melakukan kesalahan kepada ayah ibu, bertobat, sedekahkan atas nama orang tua, di samping kita mendoakannya. Betul. Ya. Begitu ibu. Jadi kalau masalah tua tak manfaatkan waktu. Waktu yang pertama bukan cuma baik pun. Jadi apalagi mau masuk bulan suci. ada mesti mama mama.
kecintaan Allah. Yang terakhir, yang kelima, kami singkat, kita singkat saja. Yang kelima adalah mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Salah satunya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, maka ikutilah bagaimana perangai teladan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini poin-poinnya. Pada menangis goreng ibu di sebelah sana. Pada baru kita ada tamu, baru udah dengar. Pasti udah bang, ya sih tadi. Dalam perubahan pasti lagi. Ya, kita salat karena kecintaan kita kepada Nabi. Salawatnya apa? Salawat apa? Ya Sayyidi ya Rasulullah. Bisa dibantu? Iya, duduk. Bu, Ibu, Bu, kenapa? Jawab ya? Sayang. Jadi namanya Ibu. Sebelumnya saya katakan juga kenapa sekarang ini saya kayak duduk kasih tagline jadi legendaris Nusantara, karena salah satunya sarung yang paling pertama di Indonesia sarung gaya dulu. Ini mulai dari tahun 1907. Pintar ini 1972 ya. Nah, dan pabriknya ini juga masih ada di Indonesia, tepatnya di Pekalongan. Jadi kalau ibu yang berdiri, masa berdiri luar biasa. Semua pabrik-pabrik dan masih ada di Indonesia. Karena ada yang juga ini dari itu cuma ada pabrik di luar. Jadi inilah dia menamakan dirinya sarung gaya dulu legenda. Bu, setelah ini ya kita mau kasih kesempatan untuk tapi dengan tema yang sama. Ya, yang itu ada tema. Ada mau curhat tidak bisa. Kalau suami buat di mana-mana. Ya, ada tadi di surat. Datang bagaimana? Nih, ya kita bikin dulu. Jadi bisa kita bikin dulu. Dari mana-mana untuk di program Ustaz bersama sarung gaya dulu. Bisa juga dan Ibu masih bersama Ustaz Gaul bersama sarung gaya dulu. Dan masih bersama Ustaz Tim. Masih ada satu lagi. Ustaz Tim. Jadi ini asal gimana? Ustaz Tim. Iya ini bersuara. 2000 orang. Kalau sudah sini masih tak. Nah, Ustaz buka nih. Iya. Nah, sekarang waktunya cerita ya jawab. Ini seorang Yesus sarung kukur. Oke, kita kasih kesempatan buat Ibu Ustaz.
Ibu sama namanya nanti saya banyak di sini. Bagiannya bagian ini. Perkenalkan nama saya Ibu Li, dari mana, mesej di mana, alamat dari mana, pokoknya di sini ya, iya. Oke, nah Ibu benar namanya, Wanita di mana dan alamat di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Syamsidar. Alamat Jalan Adiaksa Baru nomor 9 dari Majelis Taklim Masyita. Masya Allah. Dekat-dekat sini ada saya. Jaga jalan kota. Tapi ya, iya ada sih. Ada. Bisa. Iya, ada gitu. Ada. Pertanyaan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sesuai dengan tema ceramah tadi yang dibawakan oleh Al-Ustaz, yaitu sebab-sebab Allah mencintai kita. Yang pertama adalah taubat. Jadi yang saya tanyakan Ustaz, sholat taubat itu lebih afdalnya kapan dilakukan? Betul. Mungkin cuma itu Ustaz, mengingat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Kan dijejel lagi. Kita nggak ada Ibu. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Haja Syamsidar. Nanti jawabannya disampaikan Pak Ustaz. Saya masih ada pertanyaan yang bagus. Karena Pak Ustaz, kadang-kadang orang percaya. Karena kan ada dua hadis yang mengatakan bahwa ada jadwal tersendiri untuk saat tobat. Bagus pertanyaan Ibu Haji. Yang satu lagi siapa? Yang bertanya? Ya, yang ini saya buat Ibu. Mungkin juga. Ibu ini aja dulu. Oke. Ya. Mungkin aja. Ini gimana? Kalau nggak bukan aja. Pertanyaannya apa? Ibu Aji tadi menjauh sedikit. Ini kadang kesegi. Ya, mendengarkan amata. Kita bilang kita tuan rumah tapi mana tinggal. Iya, Ibu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Betul. Yang begitu ya. Ini terus di mana dia? Walaupun kita sering melakukan salah tobat, biasanya kita masih sering tergoda. Kira-kira apa kiat-kiatnya? Oh, itu sih. Bagus. Ini makanya tidak berdua Ibu rasa kan di sini. Ibu. Jadi saya bagus. Saya lalu boleh. Masalah biasa. Pertanyaan luar biasa. Dari Ibu bagaimana kapan waktunya? Kedua, trik-triknya kita tidak melakukan lagi dosa sehingga salat tabat tasbih itu yakin sudah diterima ya, Bu ya. Iya. Salam Bu yang biasanya ya, dan cara ya. Ya, terima kasih. Iya, salah bagi Ibu kan. Oh ya, ya. Tidak boleh bertanya. Aslinya aku dah bagi. Iya. Sebenarnya terima jadi dapat nanti hadiah juga.
mendengarkan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat. Jadi afdalnya pada saat selesai melakukan tobat langsung, karena tidak ada yang tahu. Misalnya kita mau tunggu waktu maghrib, satu aja tak sebelum maghrib. Nah itu maksudnya kan? Ya. Abdulnya tapi abdulnya sejak maghrib. Kalau kita melihat keterangan ulama-ulama, ya sudah sholat maghrib. Jadi kan juga ingat ya, Bu. Maksudnya kalau yang bagiannya tidak akan di siang hari. Iya. Ada juga ada. Jadi ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tetapi kalau kita merujuk daripada hal-hal yang mendatangkan kecintaan Allah, maka ketika dia bermaksiat di saat itu juga selesai dia bertobat. Iya. Afdalnya ya setelah dia maksiat ya bisa juga. Oh gitu. Abdulnya Bu pasti sudah gila. Ya, langsung bertobat. Ya. Kemudian tips ketika kita selesai bertobat, lantas kemudian kita betul-betul bertobat tidak mau mengulanginya. Tipsnya itu, ya, tapi godaan terus datang. Tipsnya yang pertama, ya, bertobat bahwa betul-betul tobatan nasuha. Setelah itu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah. Kemudian yang kedua, ya, mengingat daripada kematian. Kemudian yang ketiga lebih menguatkan hendaknya berkumpul kepada orang-orang yang soleh. Karena kalau kita kumpul sama makanya benar saya tambahkan sama-sama begini ya Ustaz. Iya. Pasang lu buat itu. Nanti di baru buka ni. Iya. Terbaik banget. Iya. Jadi gini. Saya tambahkan boleh. Iya. Jadi artinya sholat itu bisa dilaksanakan kapan saja. Apa sih? Terus yang kedua Ustaz yang saya tanyakan, surat apa yang cocok untuk sholat tobat? Iya. Ya. Kalau iya. Oh iya. Ya itu setelah Fatihah rakaat pertama itu surah Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua adalah surah Al-Ikhlas. Sujud terakhir adalah ya Rabbana zalamna anfusana ila akhir ayat ila akhir doa. Kemudian baca salam la ilaha illallah subhanallah. Tidur sebagai kesimpulan, iya, mari kita sama-sama mencari ridho dan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang sebagian kami sampaikan tadi. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai. Amin. Yang hamba yang fakir, yang dhaif ilallah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ibu ada tidur. Duduk ya. Belum selesai, belum ditokok. Ini bukan tadi ibu kemarin kamu mana? Nah ini. Nah. Aduh, tipu lagi. Nah, ibu. Sebelum kita tutup, yang pasti saya ingatkan sekali lagi jangan lupa follow untuk Instagram dan Facebook dari Gaya Duduk itu di gaya_duduk_id. Anda bisa kunjungi di www.gayaduduk.com ya. Kalau mau tahu pernah terpada di Instagram ini boleh follow secepatnya. Nanti ordernya di saya. Bu ya? Bi ya? Masih saya lama sekali.
Bisa tahu ibu? Tapi berubah ada pembinaan. Nah ibu, bu, semoga dari tetap teruskan ini bisa ya dibawa pulang di rumah, masuk di tinggal kanan, keluar dunia. Maksud,